Bab 2459. Surya membalik tangan kanannya. Pedang naga iblis muncul di tangannya. Kemudian, Surya mengayunkan pedangnya untuk membunuh sekitar belasan dari sosok-sosok hitam tersebut. Namun, belasan atau lebih sosok-sosok hitam tersebut terlalu sedikit. Hanya dalam hitungan detik, lebih banyak lagi sosok-sosok hitam yang kembali muncul dan memanjat pohon dengan cepat. Surya membunuh beberapa sosok-sosok hitam itu dengan menggunakan pedang naga iblis di tangannya. Surya bahkan juga merapalkan mantra untuk mengaktifkan penjara guntur 4 arah. 4 bola petir besar muncul di udara dan melayang di udara. Rantai petir terus-menerus keluar dari bola petir tersebut dan menghantam sosok-sosok hitam itu. Akan tetapi, sosok-sosok hitam ini tampaknya tidak takut pada petir. Bahkan, meskipun mereka tersambar rantai petir, mereka sama sekali tidak terluka. Mereka bahkan menjadi lebih bersemangat dan memanjat dengan cepat. Tak lama kemudian, pedang naga iblis di tangan Surya kembali digigit oleh sosok-sosok hitam tersebut. Akhirnya, 7-8 sosok-sosok hitam tersebut menarik pedang naga iblis milik Surya. Begitu Surya melepaskan tangannya, sosok-sosok hitam tersebut jatuh ke tanah sambil membawa pedang naga iblis. Detik berikutnya, Surya menggerakkan pikirannya. Tombak naga biru muncul di tangannya. Tombak naga biru sedikit lebih panjang dari pedang naga iblis. Dibandingkan dengan pedang naga iblis, tombak naga biru jauh lebih mudah digunakan. Namun, pada saat ini, Surya merasakan amarahnya membuncah di dalam hati. Dia merasa sudah ditipu oleh Dewa Naga. 8.000 rahmat naga yang ditukarkan dengan penarikan aura naga setidaknya bisa membantu Surya menghindari ancaman dan menyelamatkan nyawanya di saat-saat yang kritis. Akan tetapi, 10.000 rahmat naga yang ditukarkan dengan tombak naga biru ini sepertinya hanyalah senjata yang lebih nyaman digunakan. Selain itu, tombak ini tidak memiliki banyak kegunaan. 10.000 rahmat naga adalah 10.000 rahmat naga secara keseluruhan. Sekarang, situasinya menjadi genting. Amarah Surya menjadi makin meledak. Dia mengangkat tombak naga biru di tangannya dan langsung menusuk sosok-sosok hitam di bawahnya dengan satu dorongan. Namun, saat Surya hendak mencabut tombaknya, sesuatu yang ajaib terjadi. Sosok hitam yang ditusuk itu, tubuhnya tiba-tiba mengempis seperti bola karet yang bocor dan menyusut. Pada akhirnya, sosok hitam tersebut diserap sepenuhnya oleh tombak naga biru. Detik berikutnya, pola naga pada tombak itu bergerak. Seekor naga biru terbang keluar dan melayang ke bawah. Raur! Naga biru itu meraung. Dia meraih sosok hitam itu dengan cakarnya dan menyebabkan mereka berubah menjadi energi hitam, lalu menghilang. Dengan kibasan ekornya, dia langsung mengirim 2 sosok hitam itu terbang keluar. Setelah melakukan semua itu, naga biru tersebut melingkari batang pohon besar. Energi hitam di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuh naga biru itu dan berubah menjadi energi naga. Naga biru itu akhirnya menjadi makin membesar. Dalam sekejap, area 10 meter di sekitar pohon besar berubah menjadi ruang hampa udara. Ini, Surya langsung terpana begitu melihat hal tersebut. Seketika itu Surya tersadar. Sebelumnya Surya mengira jika tombak naga biru hanyalah senjata biasa. Akan tetapi, dia mengabaikan fakta jika tombak naga biru adalah tombak yang terbentuk dari aura naga biru. Tombak naga biru dapat menyerap energi musuh dan pada akhirnya membangkitkan naga biru yang terdapat di dalamnya. Dengan cara ini, kekuatan naga biru akan menjadi makin kuat, yang akhirnya tidak hanya dapat menetralisir serangan musuh, tetapi juga dapat membunuh musuh pada waktu yang tepat. Bagi orang biasa, tombak naga biru ini mungkin terlihat seperti senjata biasa. Namun, bagi seorang kultivator, terutama yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, mereka akan mengetahui betapa berharganya tombak naga biru ini. Naga biru menjaga pohon besar itu. Sosok-sosok hitam tersebut tampaknya terintimidasi oleh aura kuat dan tidak berani maju. Surya berdiri di atas dahan pohon dan merasa bahagia di dalam hati. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat belasan sosok-sosok hitam berkumpul tidak jauh dari tempat itu. Mereka tampaknya telah menemukan sesuatu. Melihat hal tersebut, Surya menjadi bingung dan berpikir di dalam hati. Aneh, aku mencari di hutan sepanjang hari, tapi nggak bisa menemukan aura lingkaran sihir, apalagi energi apapun. Kenapa sosok-sosok hitam itu berkumpul di sana sekarang? Bab 2460. Surya melepaskan aura naga di tubuhnya. Segera saja, dia mendeteksi ada batu besar yang terkubur di bawah tanah. Di atas batu tersebut terdapat cahaya terang berbentuk bulat.
Batu itu terus-menerus menyerap aura hitam di sekitarnya dan mengalirkan energi tersebut pada cahaya terang berbentuk bulat tersebut. Sosok-sosok hitam di sekitarnya ingin melahap cahaya terang berbentuk bulat ini. Namun, tidak peduli bagaimana mencobanya, sekalipun mereka berlutut di tanah dan menempelkan seluruh wajahnya ke tanah, mereka tetap tidak bisa menelan cahaya tersebut. Seketika itu juga, Surya merasa begitu gembira. Dia langsung menyadari jika cahaya bulat itu pasti merupakan pintu masuk lingkaran sihir misteri yang disusun oleh Senior Zoni. Lingkaran sihir misteri ini tampaknya memiliki asal-usul yang istimewa dengan para kultivator klan naga. Meskipun Surya berada dalam jarak puluhan meter, dia masih dapat merasakan daya tarik kuat dari lingkaran sihir tersebut. Akhirnya ketemu. Surya hendak melompat turun dari pohon, ketika tiba-tiba terdengar suara utusan kegelapan dari langit. Jadi kamu bersembunyi di sini, matilah kamu Surya. Utusan kegelapan tergantung terbalik dan jatuh dari langit dengan begitu cepatnya. Tangan kanannya, terkepal dan sebuah tapak tangan hitam raksasa menamparkan ke bawah. Roar! Pada saat yang genting, naga biru meraung dan bergegas menyerang. Utusan kegelapan berkata dengan marah, pergi dari sini. Telapak tangan hitam itu langsung mencengkeram kepala naga biru. Detik berikutnya, telapak tangan hitam itu mencengkeramnya kuat-kuat dan terdengar suara brak. Bersamaan dengan suara ledakan keras tersebut, gelombang energi menyebar dan naga biru tersebut seketika kehilangan aura naganya. Akan tetapi, telapak tangan hitam itu sama sekali tidak terpengaruh dan dengan cepat meraih Surya. Surya mengangkat tombak naga biru di tangannya dan langsung menikam telapak tangan hitam itu dengan sekuat tenaga. Utusan kegelapan menekan ke bawah kuat-kuat. Diiringi suara krak, tombak naga biru tersebut patah menjadi dua bagian. Seketika itu juga, sebuah kekuatan besar menekan dahan pohon itu. Tiba-tiba saja, dahan yang tebal itu menjadi patah. Surya terjatuh dengan cepatnya. Telapak tangan hitam itu meluncur dengan cepat dan menahan Surya kuat-kuat di udara. Utusan kegelapan kemudian melayang turun ke tanah. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan menyeret Surya ke hadapannya dengan telapak tangan hitamnya itu. Utusan kegelapan menggertakkan giginya. Dia menatap Surya dan berkata, kali ini, aku nggak akan membiarkanmu kabur lagi. Aku akan membunuhmu sekarang. Tunggu dulu. Surya menahan rasa sakit yang begitu luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, utusan kegelapan, apa kamu tahu apa itu lingkaran sihir misteri? Lingkaran sihir misteri, apa? Seorang kultivator ruang dan waktu rendahan sepertimu, bisa-bisanya mengetahui keberadaan lingkaran sihir misteri juga. Tapi, apa hubungannya semua itu denganmu? Tempat persembunyian pecahan ke-6 kaldron naga sebenarnya adalah lingkaran sihir misteri. Sekarang, lingkaran sihir ini sudah muncul. Pak Utusan Kegelapan, apa kamu ingin memasuki lingkaran sihir ini? Apa? Mendengar hal tersebut, Utusan Kegelapan langsung terpana. Perlu diketahui jika lingkaran sihir misteri ini sangat berharga. Lingkaran sihir ini hanya bisa dibuat oleh kultivator ruang atas terhebat juga penjaga ruang. Di dalam lingkaran sihir misteri tersebut, aliran waktu setidaknya 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, dibandingkan dengan dunia luar. Jika seorang kultivator dapat memasuki lingkaran sihir misteri untuk berlatih kultivasi, kekuatannya pasti akan meningkat 10 kali atau bahkan 100 kali lebih cepat dibanding yang lain. Berlatih kultivasi di dalam lingkaran sihir misteri selama 10 tahun hanya berarti 1 tahun saja di dunia luar. Tidak ada kultivator yang mau menolak hal sebaik itu. Selain itu, persaingan dan perselisihan antar kultivator adalah hal yang wajar, jika kekuatan kultivasi seorang kultivator tiba-tiba meningkat dengan cepat dan melampaui kultivator lain pada tingkat yang sama. Kemudian, berbagai dendam yang pernah ditimpakan kepadanya juga akan segera dihapuskan. Sebenarnya, setiap orang yang pernah dipermalukan ingin membalas penghinaan yang pernah dialaminya di masa lalu. Hanya saja, ada orang yang memiliki kesempatan untuk melakukannya dan ada orang yang tidak memiliki kesempatan semacam itu sepanjang hidupnya. Bab 2461. Penguasa kegelapan pergi ke ruang bawah. Dia benar-benar ingin kembali ke ruang tengah. Namun, saat ini, dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Aura energi di ruang bawah sangat lemah dan latihan kultivasi untuk meningkatkan alamnya juga sangat lambat. Akan tetapi, jika utusan kegelapan memasuki lingkaran sihir misteri, aura energinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Hal tersebut akan sangat menguntungkan dirinya untuk berlatih kultivasi, untuk meningkatkan kekuatannya.
Pada titik ini, utusan kegelapan berkata dengan penuh semangat, apa yang baru saja kamu katakan? Lingkaran sihir misteri muncul di ruang bawah. Apa kamu berbohong padaku? Di mana lingkaran sihir misteri itu? Ada di sana. Surya mengulurkan tangan dan menunjuk. Utusan kegelapan mendongak. Puluhan sosok-sosok hitam berkumpul menjadi satu kelompok untuk berjaga di sana. Utusan kegelapan melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga. Gelombang energi yang kuat menyapu. Puluhan sosok-sosok hitam itu seolah-olah terangkat oleh angin topan dan terbang lebih dari 10 meter. Utusan kegelapan membawa Surya ke batu besar yang terkubur di dalam tanah. Ketika melihat pola melingkar di batu besar tersebut, utusan kegelapan berkata, kamu bilang, ini lingkaran sihir misteri. Benar, Pak Utusan Kegelapan. Lihatlah, batu ini terlihat biasa saja. Tapi, dia terus-menerus menyerap energi dari ruang di sekitarnya dan memberikannya pada pola melingkar yang memancarkan cahaya terang. Kalau ini adalah batu biasa, bagaimana bisa terjadi hal seaneh ini? Utusan kegelapan menatap pola melingkar itu selama beberapa saat dan berkata, kamu benar. Ini memang lingkaran sihir misteri. Tapi, sayangnya lingkaran sihir misteri memerlukan mantra khusus untuk bisa memasukinya. Sekalipun lingkaran sihir itu muncul, nggak ada artinya bagimu maupun diriku. Kamu keliru, Pak Utusan Kegelapan. Ada pecahan ke-6 kaldron naga yang tersembunyi di lingkaran sihir misteri ini. Aku tahu mantra untuk memasuki lingkaran sihir ini. Pak Utusan Kegelapan, bagaimana kalau kamu melepaskanku terlebih dulu dan aku akan memberitahukan mantranya padamu? Dengan begitu, kita akan memasuki lingkaran sihir ini bersama-sama. Apa kamu masih ingin melarikan diri? Surya, teknik yang kamu miliki bisa langsung memindahkanmu ratusan meter jauhnya. Kalau kamu melarikan diri, bagaimana aku bisa menangkapmu? Sekarang, aku perintahkan padamu untuk memberitahukan mantra untuk memasuki lingkaran sihir misteri ini padaku. Kalau enggak, aku akan segera membunuhmu. Surya mencibir dan berkata, utusan kegelapan, di sekeliling kita hanyalah lautan luas. Meskipun aku bisa berpindah tempat ratusan meter dalam sekejap mata, aku nggak akan bisa lolos dari kejaranmu. Tapi, kalau aku langsung memberitahukan mantranya padamu, aku nggak akan lagi berguna bagimu. Kamu pasti akan membunuhku. Jadi, lebih baik aku nggak memberitahumu. Kamu, lingkaran sihir misteri ini mungkin penuh dengan bahaya. Kalau kita bisa bekerja sama, itu akan menjadi sangat baik. Tapi, kalau Pak Utusan Kegelapan nggak mau membantuku, nggak ada seorang pun dari kita yang akan bisa masuk ke dalamnya. Utusan Kegelapan berpikir sejenak dan akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu. Aku akan mengampunimu untuk sementara waktu. Tapi, sebelum memasuki lingkaran sihir misteri, kamu harus menyerahkan kaldron 8 naga dan 5 pecahan kaldron naga kepadaku. Nggak masalah. Baiklah kalau begitu, serahkan kaldron naganya. Telapak tangan hitam itu menghilang. Utusan Kegelapan memegang pedang hitam di tangan kanannya dan menatap Surya dengan dingin. Meskipun Surya yakin dirinya bisa memasuki lingkaran sihir misteri, jika Utusan Kegelapan tiba-tiba menyerangnya dengan pedang, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Memikirkan semua itu, meskipun enggan, Surya tetap mengeluarkan kaldron 8 naga dan 5 pecahan kaldron naga, lalu menyerahkan semuanya kepada Utusan Kegelapan. Bagus sekali. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku mantra untuk memasuki lingkaran sihir misteri ini? Surya mendekatkan diri di telinga Utusan Kegelapan dan membisikkan beberapa patah kata. Kemudian, Utusan Kegelapan mengangguk dan berkata, masuklah duluan. Oke, nggak masalah. Surya merasa senang di dalam hati, tetapi tidak menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya. Dia berpura-pura merapalkan mantra dan memancarkan aura naga dari tubuhnya. Segera, lingkaran sihir misteri mendeteksi aura naga Surya. Dalam sekejap, Surya berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang memasuki lingkaran sihir misteri. Bab 2462. Melihat Surya memasuki lingkaran sihir misteri, Utusan Kegelapan pun tersenyum tipis. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, dasar sialan, kali ini kamu nggak akan bisa melarikan diri. Hahaha, setelah berkata seperti itu, Utusan Kegelapan mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia sudah lama ingin menyingkirkan Surya. Sekarang, Surya sudah memasuki lingkaran sihir misteri. Pada saat itu, Utusan Kegelapan hanya perlu membunuh Surya di dalam lingkaran sihir rahasia. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kaldron naga, juga mendapatkan berkah ruang dan waktu dari lingkaran sihir misteri, yang akan meningkatkan kekuatannya dengan cepat.
Meskipun utusan kegelapan adalah perwujudan generasi ketiga dari penguasa kegelapan, energi antara tubuh utama dan perwujudannya dapat saling dikirimkan satu sama lain. Itu artinya, setelah kekuatan kultivasi utusan kegelapan meningkat, dia dapat mengirimkan energinya sendiri ke tubuh utama, yaitu penguasa kegelapan. Selain itu, munculnya lingkaran sihir misteri di ruang bawah merupakan fenomena yang sangat langka. Di dunia para kultivator, semua orang tahu jika lingkaran sihir misteri hanya dapat disusun oleh kultivator ruang atas terhebat juga penjaga ruang. Para ahli seperti itu hampir tidak pernah meninggalkan ruang atas. Hanya dalam kasus yang jarang terjadi, mereka akan pergi ke ruang tengah karena alasan tertentu. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak akan mendatangi ruang bawah. Tempat ini tidak ada artinya bagi mereka, tak ubahnya seperti tempat pembuangan sampah. Namun, yang tidak terbayangkan adalah lingkaran sihir misteri akan muncul di ruang bawah. Apapun alasannya, semua itu tidak lagi penting. Yang terpenting sekarang adalah memasuki lingkaran sihir misteri, mendapatkan berkah, dan meningkatkan kekuatan kultivasi. Barusan, dengan menggerakkan pikirannya, utusan kegelapan telah menyampaikan semua yang terjadi di pulau tak dikenal ini kepada penguasa kegelapan. Saat ini, penguasa kegelapan juga sangat bersemangat dan bersiap untuk datang. Bagaimanapun, lingkaran sihir misteri adalah lingkaran sihir yang dapat mengontrol kecepatan aliran ruang dan waktu. Bahkan, untuk lingkaran sihir misteri tingkat terendah, kecepatan aliran ruang dan waktu di dalamnya setidaknya 10 kali lipat dibanding di luar. Berlatih kultivasi di dalam lingkaran sihir misteri selama 10 tahun, hanya setara dengan 1 tahun di luar. Waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi 10 kali lipat, hanya 1/10 dari yang lain. Tidak ada yang akan mau melewatkan kesempatan emas seperti itu. Pada titik ini, tiba-tiba saja Holt muncul dan berkata, "Pak Utusan Kegelapan, ternyata kamu ada di sini. Maukah kamu membawaku bersamamu?" "Kamu, benar." Holt menatap Utusan Kegelapan dengan penuh semangat. Kali ini, Utusan Kegelapan berkata, "Kamu melihat apa yang barusan terjadi, kan?" "Benar." Holt juga pernah mendengar tentang lingkaran sihir misteri ini. Sekarang, lingkaran sihir misteri muncul di hadapannya. Semua ini tak ubahnya seperti harta karun yang muncul di dunia. Bagaimana mungkin Holt tidak menjadi bersemangat? Holt pun berkata dengan penuh antusias, "Pak Utusan Kegelapan, aku nggak punya ide lain. Aku hanya ingin ikut denganmu. Kalau kamu memasuki lingkaran sihir misteri dan Oberon tiba-tiba muncul, aku pasti nggak akan bisa mengalahkannya sendirian. Aku adalah budakmu, Pak Utusan Kegelapan. Aku bersedia melayanimu seumur hidupku." Pada saat ini, Holt terlihat begitu setia. Namun, di dalam hatinya, dia begitu membenci Utusan Kegelapan. Jika dirinya bisa memasuki lingkaran sihir misteri untuk berlatih kultivasi, Holt percaya jika dia mampu melampaui Utusan Kegelapan dalam beberapa tahun dengan bakat dan pemahamannya. Pada saat itu, Holt akan bisa lepas dari kendali Utusan Kegelapan dan bahkan bisa membunuh Utusan Kegelapan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mau menjadi budak orang lain, kecuali mereka terpaksa. Penghinaan yang diterima Holt dari Utusan Kegelapan telah lama diingat oleh Holt. Jauh di lubuk hati Holt, Utusan Kegelapan sudah lama menjadi orang yang harus dibunuh. Terlebih lagi, ketika saat itu tiba nanti, Holt tidak akan membiarkan Utusan Kegelapan mati dengan mudah. Holt akan membalas Utusan Kegelapan 10 kali atau bahkan 100 kali lipat atas penyiksaan yang dialaminya selama ini. Faktanya, Holt telah lama mengorbankan jiwanya kepada Dewa Kejahatan Gunung Es. Meskipun sekarang kekuatan Dewa Kejahatan Gunung Es telah meninggalkan ruang dan waktu ini, benih Dewa Kejahatan masih ada di sana. Dewa Kejahatan Gunung Es tidak bisa lagi memasuki ruang dan waktu ini. Akan tetapi, Holt dapat merasakan keberadaan Dewa Kejahatan Gunung Es melalui benih Dewa Kejahatan. Selama memiliki kekuatan yang cukup kuat, Holt akan bisa membangkitkan benih Dewa Kejahatan dan menumbuhkan aura kekuatan Dewa Kejahatan dalam waktu singkat. Selain itu, juga bisa kembali menembus ruang dan waktu untuk bergabung dengan Dewa Kejahatan Gunung Es dan terus menjadi boneka Dewa Kejahatan Gunung Es. Bab 2463. Oleh karena itu, Holt memiliki dua cara untuk menghadapi Utusan Kegelapan. Cara pertama adalah dengan mengandalkan latihan kultivasinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya dan membunuh Utusan Kegelapan. Cara kedua adalah dengan kembali menghubungi Dewa Kejahatan Gunung Es, setelah dia
berhasil meningkatkan kekuatannya, menjadi boneka dewa kejahatan gunung es dan melepaskan diri dari kendali utusan kegelapan. Sebenarnya, dari kedua cara tersebut, Hulk lebih memilih cara yang pertama. Hal tersebut karena saat dalam perjalanan menuju pulau kecil ini, di dalam kapal untuk umum, Hulk mendengar utusan kegelapan mengatakan jika dirinya akan menjadi dewa kejahatan ke-9. Seketika itu juga, pandangan Hulk terhadap dunia langsung berubah total. Daripada menjadi anak buah dewa kejahatan, lebih baik menjadi dewa kejahatan lainnya. Oleh karena itu, Hulk tidak mau terus menjadi boneka dewa kejahatan gunung es. Namun, setidaknya untuk saat ini, Hulk masih bertahan sebagai boneka yang dikendalikan oleh utusan kegelapan melalui sosok-sosok hitam. Oleh karena itu, Hulk harus mengikuti semua perintah utusan kegelapan. Utusan kegelapan menatap Hulk. Setelah beberapa saat, dia pun berkata dengan suara sedingin es, "Kamu tetap di sini saja. Kalau Oberon datang kemari, aku akan keluar dari lingkaran sihir misteri dan membunuhnya untukmu." Tapi, Hulk, utusan kegelapan memelototi Hulk dan berteriak, "Sebaiknya kamu ingat siapa dirimu sekarang." Bibir Hulk bergerak-gerak, tetapi dia tidak mampu berkata-kata. Detik berikutnya, utusan kegelapan mengalihkan pandangannya. Dia mendekati lingkaran sihir misteri dan merapalkan mantra yang baru saja diajarkan Surya kepadanya. Utusan kegelapan mencobanya 3 kali berturut-turut. Namun, utusan kegelapan menemukan jika dirinya sama sekali tidak bisa terhubung dengan lingkaran sihir misteri tersebut. Mantra itu jelas salah. Surya sudah membohongi dirinya. Dasar bajingan brengsek. Utusan kegelapan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, "Kalau aku mengetahuinya, harusnya tadi aku sudah menelannya dan mendapatkan seluruh energi juga memorinya, daripada memilih untuk mempercayainya." Bajingan. Tiba-tiba saja, utusan kegelapan melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan hitam raksasa meraih batang pohon besar di dekatnya. Utusan kegelapan mengerahkan kekuatannya dengan dahsyat, terdengar suara "brak" yang begitu keras. Batang pohon itu meledak dan pohon tersebut juga tumbang. Hulk berdiri di samping. Melihat adegan tersebut, dia pun tersenyum tipis. Pada saat yang bersamaan, di dalam lingkaran sihir misteri, cahaya putih berkelebat dan Surya turun dari langit. Di bawahnya adalah laut yang tak bertepi. Bersamaan dengan suara biur, Surya jatuh ke laut, sehingga air menciprat kemana-mana. Matahari bersinar menembus air laut dan menyinari bagian samping wajah Surya. Surya berenang ke hulu. Disertai dengan suara gemericik, dia pun muncul dari air. Surya menyekat titik-titik air di wajahnya. Dia menoleh ke arah matahari di langit sebelah timur. Melihat sekeliling, dimanapun Surya memandang, yang terlihat hanyalah laut yang terbentang luas. Tidak ada pulau di sekitarnya, yang ada hanyalah air laut. Surya bisa merasakan jika aliran ruang dan waktu di dalam ruang dan waktu tempat ini, jauh lebih cepat dibandingkan dengan aliran ruang dan waktu di luar sana. Kemudian, Surya melompat dari laut dan duduk bersila di udara. Surya memejamkan mata dan mengatur napasnya. Dalam keadaan yang sangat sunyi seperti ini, Surya dapat merasakan kecepatan aliran ruang dan waktu ini. Surya merasa menyesal setelah keluar dari ruang Fata Morgana. Sambil duduk bersila dan mengatur napas, dia juga bisa merasakan aliran waktu. Jika dibandingkan, mungkin memang ada perbedaan 100 kali lipat. Lantaran penyesalannya tersebut, Surya pun akhirnya bisa memahami konsep mengenai laju aliran ruang dan waktu. Bab 2464. Kali ini, Surya memasuki lingkaran sihir misteri. Lantaran di luar sangat berbahaya, dia hanya bisa tinggal di dalam untuk sementara waktu. Menentukan perbedaan antara kecepatan aliran ruang dan waktu di dalam dan kecepatan aliran ruang dan waktu di luar merupakan cara yang penting untuk menilai waktu. Oleh karena itu, Surya harus mengujinya terlebih dahulu, untuk melihat berapa kali laju aliran ruang dan waktu di tempat ini dibandingkan dengan di luar sana. Kotlin pernah mengatakan jika penguasa kegelapan tidak bisa dilenyapkan dalam waktu 1 tahun, bumi akan ditelan kegelapan dan menjadi budak dari dewa kejahatan. Memperhitungkan waktu 3 bulan yang dihabiskan di wilayah Teluk Berat, sekarang waktu yang tersisa hanya tinggal 9 bulan lagi. Jika Surya tidak mampu meningkatkan kekuatannya secara drastis dalam waktu 9 bulan dan saat melawan penguasa kegelapan, dia tidak mampu membunuhnya, bumi akan kehilangan kesempatan terakhirnya. Oleh karena itu, kecepatan aliran ruang dan waktu di tempat ini sangat penting bagi Surya. Surya mengatur napasnya selama beberapa saat dan merasakan kecepatan aliran ruang dan waktu di dalam ruang lingkaran sihir misteri ini. Kemudian, Surya tersenyum tipis dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus.
Kecepatan aliran ruang dan waktu di tempat ini 100 kali lipat dibandingkan di luar sana. 100 tahun di dalam sini, hanya setahun saja di luar sana. Sekarang, Surya masih punya waktu 9 bulan lagi, yang artinya 75 tahun di dalam lingkaran sihir misteri ini. Asalkan Surya mampu meningkatkan kekuatan kultivasinya ke tingkat di mana dia bisa mengalahkan penguasa kegelapan dalam waktu 75 tahun, dia pasti bisa membuat ruang dan waktu di bumi bangkit menuju ke arah dunia cahaya. Surya mengujinya dan menemukan jika aura energi dalam lingkaran sihir misteri ini 100 kali lipat lebih besar dibanding ruang dan waktu di luar sana. Dengan berkah aura energi yang begitu melimpah, Surya yakin dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, masih ada satu hal lagi yang perlu kembali dipastikan oleh Surya. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di laut. Seekor paus pembunuh sepanjang 300 meter melompat keluar dari laut dan langsung menerkam ke arah Surya. Jelas sekali jika target paus pembunuh itu adalah Surya. Pada titik ini, Surya pun langsung tersenyum tipis. Surya tahu jika kesempatan yang sesungguhnya telah tiba. Dia merapalkan mantra di mulutnya dan membalik tangan kanannya. Tombak naga biru muncul di tangan Surya. Detik berikutnya, Surya melemparkan tombak naga biru tersebut ke arah paus pembunuh itu. Aura energi di sekitarnya berubah menjadi pusaran energi yang terkonsentrasi di ujung tombak naga biru, yang langsung diserap oleh tombak naga biru. Dalam sekejap mata, bayangan naga biru raksasa muncul dan menerkam paus pembunuh itu. Raor! Naga biru itu meliuk-liuk dengan begitu cepatnya dan aura naga menembus tubuh paus pembunuh tersebut. Suara ledakan terus saja terdengar di dalam tubuh paus pembunuh yang panjangnya 300 meter itu. Brak, 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 paus pembunuh itu meledakkan dirinya sendiri. Tubuhnya hancur berkeping-keping, jatuh ke laut dan berubah menjadi bayangan, lalu menghilang tanpa jejak. Surya meraih ke arah ruang hampa. Tombak naga biru itu kembali ke tangannya. Surya melihat ke arah tombak naga biru itu dan berkata dengan penuh semangat, sepertinya tebakanku benar. Energi tombak naga biru ini menjadi lebih kuat dengan menyerap energi lawan. Senjata ini menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan kekuatan. Benar-benar senjata yang bagus. Setelah beberapa saat, Surya pun menyimpan kembali tombak naga biru tersebut. Ketika dia kembali melihat, air di lautan tiba-tiba bergolak dan gelombang besar naik ke langit, bagaikan sebuah tembok laut raksasa yang muncul di depan Surya. Biur, air laut itu kembali mengalir ke lautan dengan cepat. Tembok laut itu menghilang dan sebuah menara tinggi dengan struktur 9 lantai yang terbuat dari air muncul di depan Surya. Pada titik ini, sesosok tubuh muncul di udara. Orang yang datang tersebut adalah seorang pria tua berambut panjang dan berjanggut putih. Dia juga mengenakan jubah panjang. Ketika melihat Surya, pria tua itu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke arah Surya, lalu berkata, "Aku datang untuk memberi hormat kepadamu, Nak." Surya menangkupkan kedua tangan ke arah pria tua itu dan berkata, "Aku memberi salam pada senior. Senior, tolong beritahu aku mengapa menara air 9 lantai ini tiba-tiba muncul. Apakah ada misteri yang tersembunyi di dalamnya?" Hehehe. Bab 2465. Pria tua itu kembali memperhatikan menara air 9 lantai di belakangnya. Kemudian, dia tersenyum dan mengelus janggutnya sambil berkata, "Nak, menara air 9 lantai ini disebut dengan menara pagoda. Sebenarnya, menara ini muncul karena takdir." Muncul karena takdir. Surya menatap pria tua itu dengan bingung. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Benar. Menara pagoda ini memang muncul karena takdir. Menara ini ditakdirkan untukmu, itu sebabnya dia muncul. Kalau kamu berhasil melewati ujian menara pagoda, bahaya yang tengah dihadapi di dalam ruang dan waktu yang kamu tempati akan bisa disingkirkan." Melewati ujian menara pagoda. Senior, apakah maksudnya dengan melewati ujian menara pagoda, aku akan dapat menyelamatkan ruang dan waktu tempatku berada? Bagaimana ini mungkin? Enggak, semuanya enggak seperti yang kamu pikirkan. Menara pagoda ini hanya ujian kekuatanmu. Kalau kamu cukup kuat untuk membereskan ancaman yang ada dalam ruang dan waktu tempatmu berada, kamu akan bisa melewati ujian menara pagoda ini. Ternyata seperti itu. Kalau begitu, bolehkah aku tahu siapa nama senior? Tanya Surya. Namaku Jirano, Senior Jirano. Kemudian, Jirano memberitahu Surya mengenai menara pagoda. Sebenarnya, munculnya menara pagoda juga bergantung pada kebetulan. Beberapa ruang dan waktu tidak layak untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, sekalipun orang-orang yang ditakdirkan dalam ruang dan waktu memasuki lingkaran sihir misteri,
biarpun mereka berlatih kultivasi di tempat ini selama ratusan sampai ribuan tahun, menara pagoda tetap tidak akan pernah muncul. Seseorang yang ditakdirkan dalam ruang dan waktu, hanya bisa memasuki lingkaran sihir misteri ini sekali saja seumur hidupnya. Jika sudah keluar, dia tidak akan lagi punya kesempatan untuk masuk kembali ke dalam lingkaran sihir misteri ini. Lingkaran sihir misteri ini merupakan ruang dan waktu yang melayang, yang diciptakan bersama oleh 3 penjaga ruang. Untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ditakdirkan dalam masing-masing ruang dan waktu, pada setiap ruang dan waktu, akan ditinggalkan sebuah pintu masuk yang akan mengantarkan mereka memasuki lingkaran sihir misteri. Surya sangat beruntung, dia adalah orang yang ditakdirkan untuk terpilih di ruang dan waktu di bumi. Sekarang, dengan munculnya menara pagoda membuktikan jika ruang dan waktu di bumi, tempat di mana Surya berada, merupakan ruang dan waktu yang layak untuk diselamatkan. Kini, bisa atau tidaknya Surya melewati menara pagoda, semua itu tergantung pada keberuntungan Surya. Menara pagoda muncul karena takdir. Oleh karena itu, menara pagoda yang dilihat masing-masing orang itu berbeda. Ada yang berlantai 2, ada yang berlantai 3, berlantai 5, berlantai 7, dan yang paling tinggi adalah berlantai 9. Meskipun jumlah lantainya berbeda-beda, yang muncul di dalam menara pagoda hanyalah orang-orang dan hal-hal yang sesuai dengan ruang dan waktu di mana orang yang ditakdirkan tersebut berada. Di ruang bawah, hanya akan muncul orang-orang dan hal-hal yang berasal dari ruang bawah. Hal yang sama juga berlaku untuk ruang tengah dan ruang atas. Menara pagoda yang dilihat Surya merupakan bangunan berlantai 9. Hal ini membuktikan jika bahaya yang dihadapi ruang dan waktu Surya sangatlah besar. Namun, untungnya Surya berasal dari ruang bawah. Jadi, meskipun bangunan tersebut merupakan menara pagoda berlantai 9, tetap ada kesempatan untuk bisa melewatinya. Jika menara pagoda berlantai 9 itu berasal dari ruang tengah ataupun ruang atas, peluang untuk bisa melewatinya akan jauh lebih kecil. Jika ingin berhasil melewatinya, kemungkinan keberhasilannya tidak akan lebih dari 10%. Mendengar hal tersebut, Surya pun menghela napas lega dan berkata, "Senior Jirano, berapa besar kemungkinanku berhasil melewati menara pagoda 9 lantai ini?" Awalnya Surya mengira jika dirinya seorang kultivator ruang bawah. Mungkin, akan jauh lebih sulit bagi kultivator ruang tengah dan ruang atas untuk bisa melewati menara pagoda. Akan tetapi, bagi ruang bawah, seharusnya akan relatif jauh lebih mudah. Oleh karena itu, Surya setidaknya memiliki peluang sebesar 50% untuk bisa melewati menara pagoda. Namun, kenyataannya menamparkan wajah Surya. Jirano tampak mengulurkan 2 jarinya dan berkata, "Kamu hanya punya peluang paling banyak 20%. Apa? 20%? Surya terkejut. Dia mengira jika dirinya setidaknya memiliki peluang sebesar 50% untuk bisa berhasil melewatinya. Akan tetapi, Surya tidak menyangka jika peluang yang dimilikinya hanya sebesar 20% saja. Benar sekali, paling banyak 20% dan paling sedikit 10%. Mengenai misterinya, tergantung pada dirimu sendiri untuk bisa memahaminya. Ternyata seperti itu. Senior Jirano, bolehkan aku memasuki menara pagoda nanti saja? Aku masih ingin berlatih dulu sebentar. Terserah kamu, tapi, aura energi di menara pagoda 10 kali lipat dari yang ada di luar. Kalau menurutmu lebih baik berlatih di luar, tentu saja boleh. Tapi, bab 2466. Sebelum Jirano bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Surya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju menara pagoda. Jirano tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu memang orang yang jujur. Terima kasih banyak atas pujiannya, senior." Surya langsung memasuki menara pagoda. Saat dia melangkah ke ambang pintu, pemandangan di depannya berubah. Surya mendapati dirinya tengah berada di gurun, dikelilingi angin dan pasir, yang membuat Surya tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba saja, terdengar suara mesin di kejauhan. Angin dan pasir berangsur-angsur terdiam. Surya menengadah dan melihat robot Caesar setinggi 5 meter muncul di kejauhan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Pada saat ini, di dalam kokpit robot Caesar, Jasper tengah menatapnya dengan wajah dingin. Robot Caesar, Surya langsung tertegun. Menurut yang diingat Surya, robot Caesar sudah hancur total. Bahkan, gambar desainnya juga sudah dirobek. Jasper juga sudah dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Bagaimana Jasper bisa sampai di tempat ini? Bagaimana Jasper bisa kembali muncul? Akan tetapi, Surya kemudian memikirkan hal tersebut. Tempat ini adalah ruang lingkaran sihir.
Semua yang muncul di depannya adalah adegan yang tidak nyata. Mungkin menurut penilaian Menara Pagoda, robot Caesar seharusnya merupakan jenis robot khusus yang paling mematikan, yang muncul di ruang dan waktu bumi. Surya tersenyum tipis. Jika robot Caesar juga bisa muncul di sini, hal tersebut membuktikan tidak akan ada lawan yang sangat kuat di 8 lantai Menara Pagoda lainnya. Kelihatannya, kali ini Surya bisa melewatinya dengan mudah. Tepat di Surya merasa senang, muncul ratusan robot Caesar lainnya di belakang Jasper. Pada saat yang bersamaan, sejumlah besar robot Caesar juga muncul di sisi kiri dan kanan, juga bahkan di belakangnya. Surya terjebak di tengah-tengah kerumunan robot Caesar. Rasa dingin menjalar di hatinya. Seketika itu juga, Jasper memerintahkan robot-robot itu untuk menyerang Surya dengan kecepatan tinggi. Apa kamu mau cari mati? Surya membalik tangan kanannya. Pedang naga iblis muncul di tangannya. Seketika itu juga, Surya menginjak tanah, pasir kuning berhamburan, dan Surya pun menerjang maju dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam hitungan detik, jarak antara Surya dan Jasper yang semula ratusan meter menjadi makin dekat. Surya menebas dengan pedangnya ke arah robot Caesar. Sementara itu, Jasper dengan sigap mengendalikan robotnya untuk melompat ke udara. Dalam sekejap, Jasper berada di belakang Surya dan menghantam punggung Surya dengan keras. Surya berbalik dengan sigap, menjejak kepalan tangan robot setan, dan menjadikannya titik tumpu untuk terbang tinggi ke udara. Surya menatap Jasper dengan penuh kemenangan. Namun, dia terkejut melihat Jasper menyeringai penuh kemenangan dan segera memerintahkan robot Caesar untuk beralih ke mode meriam laser. Pada saat yang bersamaan, ratusan robot Caesar dari segala arah secara serentak beralih ke mode meriam laser. Mereka mengarahkannya pada Surya yang berada di udara dan mulai menembak. Brak, meriam laser tersebut menembakkan sejenis peluru energi laser khusus. Peluru energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Surya. Surya merasakan energi tersebut dan langsung terkejut. Hal tersebut karena peluru tersebut bukanlah peluru yang bisa ditembakkan oleh robot biasa. Peluru energi semacam ini hanya dapat dikeluarkan oleh kultivator yang paling sedikit sudah mencapai tingkat suci. Ribuan peluru energi yang terkumpul cukup untuk membunuh seorang kultivator alam raja dengan mudah. Dalam keadaan putus asa, Surya hanya bisa merapalkan mantra untuk mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Aliran cahaya 7 warna muncul begitu saja di atas kepala Surya. Cahaya yang menyilaukan itu langsung menyelimuti tubuh Surya. Detik berikutnya, sebuah meriam energi langsung menghantam perlindungan Dewa Naga. Brak, terdengar suara yang begitu keras, yang mengguncang perlindungan Dewa Naga. Segera setelah itu, makin banyak meriam energi yang datang membombardir. Bab 2467. Brak, brak, brak. Setelah dihujani ratusan meriam energi, perlindungan Dewa Naga mulai terlihat retak. Akan tetapi, peluru-peluru tersebut masih saja ditembakkan. Dalam keputusasaan, Surya tidak punya pilihan selain kembali mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Akhirnya, Surya mengaktifkan perlindungan Dewa Naga 3 kali berturut-turut. Ini adalah batas maksimum penggunaan perlindungan Dewa Naga dalam sehari. Dengan cara ini, Surya berhasil menghalau semua meriam energi yang ditembakkan ke arahnya. Meriam energi di langit tersapu bersih. Saat perlindungan Dewa Naga menghilang, Surya berubah menjadi cahaya putih dan melarikan diri ke kejauhan. Adegan tersebut segera saja menarik perhatian Jasper dan yang lainnya. Dalam sekejap, ratusan robot Caesar mengejar Surya. Di atas langit, Surya menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, sialan, apakah ini versi peningkatan dari robot Caesar? Benar-benar kuat. Surya menyadari jika dirinya pasti akan terbunuh, jika terus berada di sana. Itu sebabnya, dia tidak punya pilihan selain buru-buru pergi. Surya berpikir dia bisa menggunakan kecepatannya untuk menjauhkan diri dari robot Caesar. Namun, tanpa diduga, Jasper masih saja memimpin robot Caesar untuk mengejar Surya dengan cepat. Dalam keputusasaan, sebuah ide muncul di benak Surya. Dia bergegas terbang dengan kecepatan tinggi ke arah matahari. Saat sinar matahari yang kuat menyinari semua robot Caesar, Surya merapalkan mantra dan menggunakan teknik inkarnasi. Saat berada dalam ruang Fata Morgana, Surya sudah berlatih teknik inkarnasi hingga mampu membuat 2 jelmaan dirinya pada saat yang bersamaan. Surya berencana menggunakan 2 jelmaan dirinya. Ini untuk menarik perhatian Jasper dan yang lainnya. Benar saja, 2 jelmaan Surya muncul. Kemudian, ketiga Surya tersebut terbang ke 3 arah yang berbeda. Robot Caesar yang terus mengejar di bawah juga terpecah menjadi 3 kelompok dan mengejar ketiga Surya ke 3 arah yang berbeda.
Lantaran jelmaan dirinya hanya bisa bertahan selama 1 menit, dalam 1 menit, Surya harus bisa menyingkirkan ratusan robot caesar yang mengejarnya. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide akhirnya muncul di benak Surya. Surya yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti dan terengah-engah. Terdengar teriakan dari kerumunan yang ada di bawah. Dia nggak bisa lari lagi. Cepat, tembak dia sekarang juga. Pada saat yang bersamaan, ratusan robot caesar mengarahkan meriam laser mereka pada Surya dan menembakkan ratusan bola energi. Tepat di saat bola-bola energi ini hendak mengenai Surya, Surya merapal mantra dan menggunakan penarikan aura naga. Surya pun langsung muncul di bawah bukit pasir yang jaraknya 300 meter. Surya memanfaatkan pasir kuning untuk menyembunyikan diri. Dia mendengar suara ledakan dahsyat dari langit di kejauhan. Setelah semua meriam energi meledak, Jasper pun bertanya, "Bagaimana? Apa dia sudah mati?" "Pak Jasper, orang itu sudah menjadi debu oleh meriam energi kita." "Bagus sekali. Dua lainnya juga sudah terbunuh. Dengan cara ini, nggak peduli yang mana dari ketiganya yang asli, kita sudah membunuh mereka semua. Sepertinya misi kali ini sudah selesai. Ayo pergi, kita kembali." Jasper pergi bersama banyak robot caesar. Mendengar suara langkah kaki yang perlahan menjauh, Surya pun akhirnya merasa lega. Memikirkan kembali kejadian tadi, keringat dingin menjalar di punggung Surya. Surya mengira ujian di lantai pertama Menara Pagoda akan jauh lebih mudah. Namun, dia tidak menyangka jika ujian ini akan begitu menakutkan. Pantas saja jika Jirano mengatakan peluang untuk melewati Menara Pagoda hanya 20%. Bahkan, sekarang tampaknya peluang Surya malah kurang dari 20%. Setelah pertarungan tadi, Surya merasa ketakutan dan tidak berani lagi mencobanya. Ditambah lagi, jumlah penggunaan perlindungan Dewa Naga hari ini sudah habis. Oleh karena itu, Surya hanya bisa menunggu sampai besok untuk memikirkan cara lain. Agar tidak ditemukan oleh Jasper dan yang lainnya, Surya bersembunyi di pasir kuning dan menunggu diam tanpa bergerak selama 1 hari. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari bumi, Surya melompat dari pasir kuning, mengambil air minum dari ruang penyimpanan, menarik kepalanya ke belakang dan meneguknya dengan rakus. Kemudian, Surya terbang menuju tempat di mana Jasper dan yang lainnya berada. Bab 2468. Kemarin, Surya sudah memikirkannya sepanjang malam. Bagaimanapun, karena sudah tiba di Menara Pagoda, setidaknya Surya harus melewati lantai pertama ini terlebih dahulu. Setelah membunuh Jasper dan yang lainnya, Surya akan menggunakan lantai pertama Menara Pagoda ini sebagai pijakan dan berlatih kultivasi untuk sementara waktu, sebelum pergi ke lantai 2 Menara Pagoda. Lagi pula, konsentrasi aura energi di Menara Pagoda ini terlalu menggoda. Konsentrasi aura energi di ruang lingkaran sihir misteri 100 kali lipat dari ruang dan waktu di bumi. Konsentrasi aura energi di dalam Menara Pagoda ini adalah 10 kali lipat dari yang ada di dalam ruang lingkaran sihir misteri. Itu artinya, konsentrasi aura energi di dalam Menara Pagoda adalah 1000 kali lipat dari dunia luar sana. Hal ini juga berarti berlatih kultivasi di dalam Menara Pagoda, kecepatannya lebih dari 100 kali lipat dibanding di dunia luar. Bagaimanapun, makin kuat aura energinya, pemahaman Surya juga akan relatif meningkat. Aura energi yang 1000 kali lebih kuat dari dunia luar pasti akan membantu Surya untuk dengan cepat memahami dan meningkatkan kekuatan kultivasinya, atau bahkan meningkatkan alamnya. Apa yang dikatakan Jirano memang benar. Surya dapat dengan jelas merasakan jika di dalam Menara Pagoda ini, aura energi di tempat ini jauh lebih kuat dibanding di luar sana. Meskipun aura energi di dalam Menara Pagoda ini hanya 10 kali lebih kuat dibanding ruang di luar sana, perbandingan 10 kali ini muncul atas dasar 100 kali. Dengan demikian, konsentrasi aura energi di tempat ini mencapai 1000 kali lipat. Sekarang, meskipun Surya memiliki waktu 75 tahun untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya di ruang dan waktu lingkaran sihir misteri, waktu selama 75 tahun ini bukanlah waktu yang lama bagi seorang kultivator sejati. Hal ini sudah dirasakan oleh Surya saat berada di ruang dan waktu dalam ruang Fata Morgana. Oleh karena itu, Surya sangat menghargai kesempatan untuk bisa memasuki Menara Pagoda ini. Meskipun dia baru memasuki lantai 1 dan lawan yang dihadapinya adalah Jasper, pemilik pasukan robot Caesar, yang bahkan juga hampir membuatnya mati di tangan Jasper kemarin. Namun, meski demikian, Surya tahu jika kedatangannya ke tempat ini tidaklah sia-sia. Surya memperkuat keyakinan dirinya.
Segera saja, Surya yang sedang terbang dengan cepat, melihat tim robot di kejauhan. Kali ini, Surya mendahului serangan dan melemparkan tombak naga biru langsung ke arah Jasper. Setelah menyerap aura energi yang kuat, naga biru pun mulai terbentuk. Akan tetapi, Jasper berteriak dengan keras. Semuanya, ikuti perintahku. Arahkan senjata kalian pada Surya dan bunuh Surya. Meriam energi kembali ditembakkan dan jumlahnya juga makin banyak. Naga biru terkena puluhan meriam energi. Kemudian, terjadi ledakan. Tombak itu meledak menjadi bubuk. Segera setelah itu, meriam energi yang tak terhitung jumlahnya membombardir Surya. Surya merapalkan mantra untuk mengendalikan aura naga di sekitarnya. Pusaran aura naga langsung terbentuk di udara. Kemudian, meriam energi tersebut tersedot ke dalam pusaran aura naga dan meledak. 1 meriam energi, 10 meriam energi, 100 meriam energi. Akhirnya, setelah menyedot lebih dari 200 meriam energi, pusaran aura naga itu meledak. Energi kuat yang tak terkendali langsung melontarkan Surya hingga terbang keluar. Saat berada di tengah udara, Surya tidak bisa menahan diri. PF. Surya pun memuntahkan darah. Pada titik ini, Jasper menunjuk ke arah Surya dan berkata, dia ada di sana. Semuanya, arahkan senjata kalian pada Surya dan bunuh Surya. Mendengar perintah Jasper, semua robot Caesar kembali mengangkat tangannya. Mereka membidik Surya dan ribuan bola meriam energi kembali membombardir Surya. Pada titik ini, Surya sudah terluka parah. Melihat hujan meriam energi yang datang dari langit, Surya yang tampak pucat hanya bisa merapalkan mantra dan mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Brak, brak, bab 2469. Brak, meriam energi terus membombardir perlindungan Dewa Naga. Meskipun robot Caesar merupakan produk ruang bawah, aura energi di Menara Pagoda ini 1000 kali lebih besar dibanding aura energi di dunia luar. Oleh karena itu, meriam energi yang ditembakkan juga menjadi sangat kuat. Ribuan peluru energi terbang ke udara dan secara bertahap menghantam perlindungan Dewa Naga. Perlindungan Dewa Naga pertama mencapai batasnya dalam waktu kurang dari setengah menit. Surya tidak punya pilihan selain mengaktifkan perlindungan Dewa Naga kedua. Segera setelah itu, Surya juga mengaktifkan perlindungan Dewa Naga ketiga. Ketiga perlindungan Dewa Naga, total hanya berlangsung selama 2 menit saja. Akhirnya, Surya menemukan celah di antara tembakan peluru energi yang dilontarkan robot Caesar. Saat perlindungan Dewa Naga menghilang, Surya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju padang pasir di kejauhan. Jasper memimpin anak buahnya untuk mengejar Surya. Kali ini, Surya mengulangi trik lamanya dan kembali menggunakan teknik inkarnasi untuk memisahkan 2 jelmaan dirinya dari tubuh utama. Segera, ketiga Surya bergerak menuju 3 arah yang berbeda. Surya terbang sejauh beberapa kilometer dan sengaja berhenti. Saat meriam energi yang ditembakkan oleh robot Caesar bertabrakan di udara dan meledak, Surya merapalkan mantra dan menggunakan penarikan aura naga. Dalam sekejap mata, dia terbang ke bawah bukit pasir sejauh 300 meter. Surya bersembunyi di bawah pasir kuning dan mengatur napasnya sambil menghitung. Surya pun menyadari jika upayanya ini hanya menghabiskan waktu setengah jam saja. Namun demikian, hasilnya adalah kegagalan dan pada saat yang bersamaan, dia sendiri juga terluka parah. Namun, meskipun Surya terluka parah, karena aura energi di Menara Pagoda 1000 kali lebih besar dari dunia luar, tubuh Surya pun pulih dengan cepat melalui pengaturan napas. Hanya dalam 2 jam, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Setelah itu, Surya mulai menganalisis karakteristik robot Caesar. Surya menemukan jika pasukan robot Caesar milik Jasper memiliki keunggulan besar dalam hal kuantitas. Hal tersebut karena jika hanya ada 1, 10, atau bahkan 100 robot Caesar, Surya mampu mengalahkan mereka hanya dalam 1 hari saja. Namun, sekarang terdapat ribuan robot Caesar. Selain itu, meriam energi robot Caesar sangat kuat dan bahkan dapat menghancurkan perlindungan Dewa Naga. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menghadapinya. Setelah berpikir dan menganalisis dengan cermat, Surya menemukan jika karakteristik robot Caesar adalah memiliki jumlah yang banyak dan meriam energi yang kuat. Jika ingin mengalahkan robot Caesar dengan kekuatannya saat ini, Surya hanya bisa menggunakan 2 jelmaan dirinya untuk membagi ribuan robot Caesar tersebut menjadi 3 kelompok. Dengan cara ini, jumlah robot Caesar yang menyerang ke arah yang berbeda akan berkurang. Rata-rata jumlah robot Caesar pada masing-masing kelompok adalah sekitar 400. Ini adalah jumlah minimum yang dapat dihadapi Surya seorang diri. Hal ini juga merupakan peluang yang paling memungkinkan untuk menghancurkan robot Caesar.
Surya berpikir sejenak. Jika dia bisa menggunakan jelmaan dirinya untuk membagi robot Caesar menjadi 3 kelompok dan menggunakan perlindungan Dewa Naga dengan tepat selama pertempuran, dia mungkin bisa menghancurkan beberapa robot Caesar. Sebenarnya, Surya tidak pernah berpikir jika dirinya bisa langsung menghancurkan semua robot Caesar. Setidaknya, Surya tahu jika dirinya tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Namun, dia masih bisa secara bertahap mengurangi robot Caesar milik Jasper dengan cara menggerogoti mereka. Durasi masing-masing jelmaan Surya adalah 1 menit. Oleh karena itu, waktu pertempuran harus dipersingkat menjadi kurang dari 1 menit. Lagi pula, Surya harus melarikan diri sebelum jelmaan dirinya menghilang. Jika tidak, Jasper akan menemukan tubuh aslinya setelah jelmaan dirinya menghilang, sehingga akan lebih sulit lagi bagi Surya untuk melarikan diri. Surya menyusun rencana di dalam benaknya. Pada pagi hari ketiga, Surya kembali menemui pasukan robot Caesar. Namun, kali ini, Surya tidak langsung menggunakan perlindungan Dewa Naga. Sebaliknya, setelah melancarkan beberapa serangan sederhana, Surya berhasil menarik perhatian Jasper dan yang lainnya. Segera saja, Jasper memimpin pasukan robot Caesar dan menyerang Surya. Melihat Jasper telah jatuh ke dalam perangkap, Surya melarikan diri dengan cepat sambil merencanakan rute pelarian dalam benaknya. Ketika sampai di area yang telah ditentukan, Surya kembali menggunakan teknik inkarnasi. Bersambung ke bab 2470. Terima kasih.